Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Najamania Putih and my student's number is 222-706. Here I would like to explain the process of calculating measure of central tendency, measure of variability, and also draw the polygon using Excel. Alright. So, jadi ini merupakan data yang akan kita selesaikan sekarang. Pertama-tama kita salin terlebih dahulu data yang ada di sini ke dalam Excel ya, ke sini. Nah, berhubung saya sebelumnya sudah menyalin data yang ada di PDF ini ke dalam Excel. Nah, yang ini, tapi mau dipindahkan filenya ya, jadi kita salin dulu aja ke file baru. Nah, ini data yang ada di sini ya. Kemudian kita sortir terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar, naik. Nah, udah. Setelah itu kita buat tabelnya ya, tabel frekuensinya. Ada nomor, kemudian skor, dan frekuensi, kemudian sebentar, skor kali frekuensi, kemudian skor dikurangi min, kemudian skor kurangi min pangkat 2, sebentar. Pangkat 2 Setelah itu masukkan data yang ada di sini, data mentah yang ada di sini ke dalam skor. Diketik satu-satu. 54, kemudian 56. Setelah itu 60. Kemudian 62. 66. Kemudian 70, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 92, 94, 96. Nah, kemudian untuk menghitung yang frekuensi, kita memakai rumus cepat ya. Tinggal klik sama dengan, kemudian ketik count if. Nah, ini kemudian klik sel yang A, yang data mentahnya, kemudian ketik koma, klik yang ini, skor yang pertama ya, yang angka 50. Setelah itu enter. Nah, sudah muncul ya. Langsung. Jadi ke bawahnya kita tinggal menyalin saja. Tidak usah menulis rumusnya lagi. Nah, sudah. Setelah itu X skor dikali frekuensi sama dengan X nya 50 dikali frekuensi yang ini, enter. Udah, kita tinggal menyalinnya saja. Nah, sudah ya. Kemudian untuk X dikurangi min, oh ya, minnya belum membuat minnya ya. Oke, sebentar. Ini
kita cari min-nya terlebih dahulu. Untuk rumus cepatnya tinggal average ya, ini, kemudian block cell A-nya, data mentahnya. Nah, min-nya sudah muncul, jadi kita tinggal memasukkan rumusnya ya. X-nya itu yang ini 50 dikurangi minnya yang ini, klik enter. Nah, supaya nanti ke bawahnya kita tinggal mengcopy paste, supaya tidak usah menuliskan rumusnya satu-satu, di antara P ini kita sematkan ini dolar. Oke, setelah itu kita tinggal mengcopy paste nya saja. Nah, udah. Ini kita tinggal mempangkatkannya saja ya, karena X kurangi min-nya sudah ada hasilnya. Ini klik untuk simbol pangkat, yaitu yang ini, kemudian pangkat 2, enter. Nah, setelah itu tinggal mengcopy paste nya saja. Dan yang ini F dikali X kurangi min kuadrat. F nya yaitu ini ya, yang tabel pertama itu 1, kemudian dikali X kurangi min kuadrat yang ini, enter. Nah, udah muncul ya hasilnya, tinggal mengcopy paste nya saja. Udah. Oke, sebelum lanjut mau dijumlahkan terlebih dahulu ya. Oke, kita jumlahkan terlebih dahulu. Ini out. Kita sudah mendapatkan hasil dari tabelnya ya, tinggal mengerjakan yang ini, measure of central tendency and measure of variability. Oke, yang pertama ini secara manual terlebih dahulu. Nah, yang pertama min. Untuk manual min, kita tinggal klik sama dengan, setelah itu klik yang ini ya, yang hasil dari skor dikali frekuensi, yang ini 3030, kemudian dibagi N frekuensinya ya, N nya 40, enter. Nah, ini hasilnya sudah. Tadi kita juga sudah mencari min secara cepat ya, pakai rumus average yang ini, dan hasilnya sama ya, sama dengan yang manual. Oke, kita lanjut median ya. Untuk median secara manual kita tinggal membagi terlebih dahulu yang ini, frekuensinya dibagi 20. Nah, setelah itu kita lihat angka ke-20 itu atau nilai ke-20 itu berapa hasilnya ya. Nah, berhubung kita datanya itu sudah mengurut ya, dari 1 sampai berapa nih, sampai 40 itu sudah mengurut, jadi tinggal dilihat saja dari sini nih, di sel yang A 20, kita lihat data ke-20 itu atau nilai ke-20 itu angka berapa. Nah, ini ya 78, berarti mediannya 78. Nilai ke 20 sama dengan 78. Oke. Kemudian yang terakhir ada mode. Kita bisa lihat di tabel frekuensi ini mana angka yang frekuensinya paling besar, berarti itu mode. Lihat, nah yang ini ya 80.
karena frekuensinya ada 6. Ini terbesar ya, maksudnya terbanyak gitu maksudnya. Di mode-nya itu 80. Kemudian untuk EXO-nya, karena tadi yang min-nya sudah dihitung, kita sekarang langsung ke median. Untuk rumus cepatnya tinggal klik atau tinggal tulis median. Kemudian blok sel data mentahnya yang A ya, yang ini sel A, kemudian enter. Nah, hasilnya sama ya, nilai kedua 78, ini 78 juga. Kemudian yang terakhir ada mode. Untuk rumusnya tinggal ketik mode ini, kemudian blok sel data mentahnya, dan enter. Udah ya, muncul. Hasilnya sama ya, antara yang manual dengan yang Excel. Sebentar, rapikan terlebih dahulu. Oke. Setelah itu kita masuk ke measure of variability. Yang pertama, kita menghitung range terlebih dahulu. Untuk menghitung range, kita harus mencari terlebih dahulu the highest score and the lowest score-nya. The highest, the lowest. Nah, untuk secara manual kita bisa lihat ya, di sini kan sudah mengurut di data yang mentahnya, yang sel A. Sudah mengurut dari yang terkecil ke terbesar. Jadi kita bisa tahu untuk data yang paling kecil itu 50, dan yang terbesarnya kita scroll ke bawah yaitu 96. Jadi range-nya, range itu the highest dikurangi the lowest. The highest 96 kurangi the lowest 46 hasilnya. Oke. Kemudian masuk ke quartile. Quartile 1. Rumus quartile 1 yaitu yang secara manual adalah 1/4 dikali N tambah 1 sama dengan Oke, kita masukkan rumusnya. Sama dengan 1/4 dikali, buka kurung, N-nya berapa? N-nya 40 ya. Ditambah 1. Enter. 10,25. Ya, tapi belum selesai ya. Setelah itu dicari nilai ke 10,25 sama dengan, kita bisa lihat di sini 10. Nah, nilai ke 10-nya itu 66. Nah, karena di sini 10,25 berarti kan lebih dari 10 ya. Berarti 10,25 itu ada di sini ya, di antara 10 dan 11. Nah, berhubung ini 10 nilai ke 10 dan ke 11-nya sama 66. Jadi, meskipun kita ditambah dua-duanya, maksudnya 66 ditambah 66 dibagi 2 hasilnya tetap sama kan ya, 66. Jadi hasil dari atau nilai dari 10,25 adalah 66 gitu. Kemudian yang kedua, quartile 2. Rumusnya 1/2 dikali N tambah 1 dengan, kita coba masukkan angkanya, 1/2 dikali N-nya 40 ditambah 1, enter, 20,5. Berarti nilai ke 20,5 dengan, kita lihat di sini 20, 78 ya.
20,5. Berarti kan lebih dari 20 ya. 20,5 berarti ada di sini di antara 20 dan 21. Nah, berhubung ini angkanya sama seperti tadi, jadi tidak usah ditambah kemudian dibagi karena nilai ke-20 dan 21-nya sama. Jadi meskipun mau ditambah kemudian dibagi itu tetap aja ya hasilnya. Jadi kita langsung tulis 78. Kemudian untuk kuartile 3, rumusnya 3/4 dikali N tambah 1. Kita masukkan angkanya sama dengan 3/4 dikali N-nya 40 ditambah 1. Hasilnya 30,75. Jadi nilai ke 30,75 sama dengan, kita lihat di sini 30,75. Ya ini ya, 30,75. Berarti ada di antara 30 dan 31 ya. Bisa dibulatkan juga jadi 31 sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau dihitung, itu hasilnya tetap sama ya. Dijumlahkan terlebih dahulu antara nilai ke 30 dan 31, kemudian dibagi 84 ditambah 84 168 dibagi 2, hasilnya tetap 84 ya, karena ya ini antara nilai ke 30 dan 31 nya sama, jadi tidak jadi kita tinggal tulis saja 78. 78 sebentar. 84. Ya. Nah, setelah itu kita coba cari variance. Nah, rumus varian saya sudah menulis atau membuat ya di mana ya, di berbentuk gambar, jadi tinggal menguploadnya saja. Nah, sini variance. Nah, ini ya, variance. Sini aja ya. Jadi kita tinggal menghitungnya. Jumlah dari f kali x kurangi min kuadrat dibagi n kurangi 1. Nah, jumlah dari f kali x kurangi min kuadrat itu kita sudah menghitungnya ya. Nah, yang ini, yang sebentar. Yang ini ya. 6201. Kita tinggal klik yang ini, kemudian dibagi, buka kurung, n kurangi 1, n-nya 40 dikurangi 1. Enter. Nah, udah muncul ya hasilnya. Ini hasil yang variance. Setelah itu kita cari standard deviation ya. Sebentar. Kita coba adjust dulu. Segini aja deh. Dan standard deviation. Sebentar, ini dirapikan dulu. Deviation.
Rumusnya saya juga sudah membuatnya dalam bentuk gambar supaya tinggal menguploadnya saja. Nah ini rumusnya ya. Nah, bisa kita lihat untuk rumus standard deviation itu merupakan akar dari variance ya. Jadi kita tinggal mengakarkan hasil dari variance ini. Untuk rumus akar itu kita klik SQRT, kemudian klik hasil dari variance, enter. Nah, ini ya hasilnya. Standard deviation. Sekarang kita masuk ke Excel supaya bisa melihat apakah hasil dari manual yang telah saya kerjakan itu betul atau tidak. Oke, yang pertama range terlebih dahulu, kita cari the highest-nya dan the lowest-nya. Untuk the highest, kita tinggal klik max. Kemudian bentar. Blok sel yang A ya, yang data mentahnya, itu enter. 96 ya. Terlalu kecil. Cukup deh. Kemudian untuk the lowest-nya sebentar. Nah, cukup ya segini. Untuk the lowest-nya kita tinggal klik min. Ini kemudian blok sel yang data mentahnya yang A. Bentar. Untuk range-nya tinggal the highest dikurangi the lowest ya. The highest-nya 56 dikurangi the lowest. Mohon maaf, sepertinya ada yang lupa yang ini. Nanti aja deh. Interquartile belum ya? Gak apa deh, nanti nyusul. Untuk selanjutnya kita mencari quartile. Quartile 1. Kita tinggal tulis quartile, pilih yang X, exclude kalau bahasa X. Kemudian blok data mentahnya, kemudian ketik koma. Nah, pilih yang kuartil pertama, enter. Udah muncul ya 66. Dan yang kuartil 2 juga sama caranya, tulis dulu quartile, pilih quartile exclude, kemudian blok data mentahnya, ketik koma, pilih yang median value, enter. Dan yang kuartil 3 juga sama, quartile X, ketik koma, pilih yang third quartile, enter. Setelah itu kita cari interquartile-nya. Tadi yang manualnya saya lupa, belum dicari ya. Yang ini terlebih dahulu yang Excel-nya. Sebenarnya tinggal dijumlahkan saja sih, atau dihitung saja. Kan interquartile itu kuartal 3 dikurangi kuartal 1. Jadi tinggal klik kuartal, hasil dari kuartal 3 kurangi kuartal 1. Nah hasilnya ada 18. Sebentar, yang ini kita pindahkan terlebih dahulu. Interquartile. Tulis dulu deh rumusnya. Kuartal 3 dikurangi kuartal 1.
sama dengan kuartil 3 nya yang ini ya 84 kurangi kuartil 1 nya 66, bentar, 18 hasilnya. Oke, kita lanjut ke variance ya. Variance. Untuk rumus variance kita tinggal tulis var yang ini, var, kemudian blok data mentahnya yang A, setelah itu enter. Nah, hasilnya sudah muncul, sama ya seperti yang manual. Setelah itu kita coba cari yang standard deviation. Untuk rumus standard deviation kita tinggal tulis sebentar, belum. Nah, sini ya, sama dengan dulu, kemudian tulis stdiv yang ini. Kemudian blok data mentahnya. Setelah itu enter. Nah, ini ya hasilnya. Hasilnya sama seperti yang ini. Ini karena belum di-adjust saja sih. Nah, sama ya hasilnya. Oke, setelah itu kita membuat poligon. Oh ya, sebelum membuat poligon, saya ingin merapihkan terlebih dahulu tabelnya. Ini juga. Oke. Itu kita coba membuat poligonnya. Nah, berhubung saya pakainya Excel yang web, karena saya pakai Chromebook, jadi tidak ada bawaan aplikasi Excel atau yang Windows ya, itu kan khusus Windows. Jadi pakainya yang di web Excelnya. Nah, jadi di sini tuh tidak ada recommended chart kan untuk membuat poligon supaya sesuai, supaya cepat. Itu kita tinggal blok saja yang skor dan frekuensinya, kemudian di menu insert atau sisipkan itu ada recommended chart. Nah, berhubung saya pakainya yang web, itu di sini tidak ada, dan saya sebelumnya sudah pernah mencobanya ya, mengklik yang ini, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan begitu. Nah, untuk solusinya saya pakai handphone. Di handphone itu ada menu recommended chart kalau handphone, karena memang itu aplikasi langsung aplikasinya begitu ya, bukan dari webnya, bukan di web gitu pengajakannya. Jadi mungkin di sini saya untuk membuat poligon itu dibantu dengan handphone saya. Tapi di sini nanti saya akan kan screen recording juga ya di HP-nya. Oke, sebentar. Nanti akan dimunculkan di sini. Nah, bisa kita lihat di sini datanya sudah ada ya, sama seperti yang di laptop. Oke, kita tinggal memblok saja skor dan frekuensi, data yang ada di skor dan frekuensi, kemudian klik ini. Nah, di menu yang ini, yang home, itu kita ganti ke insert. Kita scroll, nah di sini ada recommended. Kemudian kita pilih recommended chartnya yang ini, yang pertama ya. Nah, yang ini sudah muncul. Sebentar, di laptop belum muncul ya. Nah, udah muncul ya di laptop juga. Ini udah muncul. Agak diperkecil mungkin ya. Sudah selesai, tinggal merapihkan dan mengganti judul ini, judul yang sesuai soalnya. Judulnya itu Data of Students English Proficiency Test. Data. Kita ganti ya judulnya. Data of students
Tes ya, kalau tidak salah. Englishnya belum. Of students, oh iya, English proficiency test ya. Ya, betul. Sudah selesai ya hasilnya seperti ini. Nah, sebelum mengakhirinya, saya ingin merapihkan terlebih dahulu. Biasanya saya suka pakai warna supaya lebih cantik, warna-warna yang soft mungkin ya. Yang ini mungkin warna hijau, lucu deh ya, betul. Ini juga sama. Kemudian yang ini akan dibedakan saja warnanya. Warna apa ya? Warna orange, bagus. Oke, sudah selesai ya. Sebentar, ini sepertinya terlalu jauh. Kita salin. Nah, poligonnya juga sama ya. Jadi Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya terdapat kekurangan atau mungkin kurang jelas di dalam penjelasannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.